Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik tahun ajaran 2020-2021. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMA IKN Tanjung Pari. Baiklah, dengan Ibu Eni Nurhayati, Ibu akan membawakan materi tentang anti korupsi. Kita semua mengetahui bahwa Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, baik itu dari lautnya, dari hasil hutannya, dari pertaniannya, dan juga banyak sekali terdapat sumber emas, timah, bauksit, nikel, dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya, apa yang ada dari sumber kekayaan alam yang melimpah ruah tersebut? Kenyataannya banyak sekali terjadi kemiskinan, jalan-jalan yang tidak memadai, jembatan-jembatan yang tidak memadai, dan juga banyak dari keluarga kita, saudara kita, sahabat kita yang ada di Indonesia ini yang mengalami gizi buruk. Kemiskinan di mana-mana. Kenapa terjadi demikian? Itu adalah karena adanya tindakan korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah perilaku yang tidak jujur, yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Apa dampak dari korupsi tersebut? Yang pertama yaitu merugikan keuangan negara. Kenapa bisa merugikan keuangan negara? Karena melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Yang kedua, suap menyuap. Apa suap menyuap? Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PNS karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Dan yang ketiga, penyalahgunaan jabatan. Contohnya, pejabat atau PNS yang sengaja menggelapkan, merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta surat, atau dokumen yang diperlukan. Selanjutnya ada pemerasan. Contohnya apa? PNS atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan kekuasaannya memaksakan seseorang memberikan sesuatu atau membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri. Yang selanjutnya lagi yaitu kecurangan. Apa itu kecurangan? Contohnya pada saat ada pemborong atau ahli bangunan yang akan membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan pembuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang, dan juga bentuk kepentingan dalam pengadaan barang jasa atau korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, yang membuat negara kita banyak terjadi kemiskinan, yaitu gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas perolehannya suatu bantuan atau keuntungan. Apa saja contohnya dari gratifikasi? Yaitu uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dinas, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan yang lainnya yang diterima baik itu di dalam negeri dan juga di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Nilai-nilai anti korupsi yang seperti apa? Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, kepedulian. Ketiga, kemandirian. Keempat, kedisiplinan. Kelima, tanggung jawab. Keenam, kerja keras. Ketujuh, kesederhanaan. Kedelapan, keberanian. Kesembilan, keadilan. Itulah nilai-nilai yang harus kita miliki supaya kita tidak korupsi. Bagaimana cara memberantas korupsi? Kita harus mempunyai caranya. Yang pertama yaitu edukasi.
Edukasi tentang apa? Edukasi tentang berani jujur, berani melangkah untuk memberantas korupsi. Apa saja? Harus mempunyai integritas diri, teladan dari keluarga, yaitu yang merupakan pendidikan informalnya dari keluarga, dari lingkungannya, dan juga budayakan organisasi. Selanjutnya, perbaikan sistem. Apa saja? Yang pertama, peraturan dari perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, memperbaiki cara kerja pemerintah menjadi simpel dan lebih efisien. Yang bagaimana adanya reformasi birokrasi? Yang pertama, memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi. Yang kedua, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan memberikan sanksi secara tegas. Yang ketiga, penerapan prinsip-prinsip good government. Dan yang terakhir, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, memperkecil terjadinya human error. Baiklah, anak-anakku, mungkin itu saja yang dapat Ibu paparkan tentang materi dari anti korupsi. Selamat bergabung, semoga kalian menjadi warga SMA YKM Tanjung Sari yang mempunyai akhlak-akhlak yang bisa memberantas korupsi yang terjadi di negara kita, khususnya buat kalian di instansi-instansi atau di kelompok-kelompok organisasi yang paling kecil, khususnya yaitu di sekolah apabila kalian bergabung dengan organisasi yang ada di sekolah. Dari Ibu dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.